Halo Studio Lovers, sudah 3 kali kalah dalam pemilihan presiden, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menyerah untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri jadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Selama maju mencalonkan diri, Prabowo Subianto belum pernah sekalipun menang, baik itu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. 2 kali sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019, serta sekali sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 silam. Nah, seperti apakah sesungguhnya rekam jejak pencalonan Prabowo Subianto ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, total sudah 3 kali politikus Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra maju bertarung di ajang pemilihan presiden. Ia belum juga menyerah, tepatnya semangat Prabowo belum sampai memudar. Nah, sebelum menyatakan kesediaannya maju sebagai capres, Prabowo mengaku telah mempelajari dan mendengarkan sikap para kader Gerindra, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD hingga organisasi sayap partai. Dari banyaknya lembaga survei, tidak dipungkiri untuk sementara ini pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo dianggap sebagai kandidat yang paling kuat ketimbang 2 yang lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan alasan Prabowo berambisi untuk menjadi presiden. Ia menyebut bahwa Prabowo menganggap jabatan presiden sebagai alat untuk mencapai tujuan memajukan Indonesia. Selain itu, jabatan presiden adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah partai harus mengajak pihak lain bekerja sama. Nah, karena itu, ketika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ingin bekerja sama dengan Gerindra untuk menghadapi pemilu 2024, Gerindra pun menyambut secara terbuka dan senang hati. Mereka kini telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, di mana Prabowo sebagai capresnya. Nah, pada 3 kontestasi terdahulu, sudah diketahui publik bahwa Prabowo Subianto belum mampu menjadi pemenang. Pilpres tahun 2009. Studio Lovers, pemilu presiden 2009 silam menjadi ajang Pilpres perdana bagi Prabowo Subianto. Sebenarnya nih, jelang Pilpres 2004, ia maju dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Namun Prabowo kalah dan konvensi dimenangkan oleh Wiranto yang kala itu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Keluar dari Golkar, Prabowo pun membentuk Partai Gerindra yang ia pimpin sampai sekarang. Dengan kendaraan barunya ini, Studio Lovers, mulanya nih Prabowo hendak mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggait Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN masa itu, yakni Sutrisno Bachir sebagai calon wakil presiden. Namun, pasangan ini telah layu sebelum berkembang karena tidak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan. Prabowo pun berganti haluan dengan merapat ke koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Setelah melalui perundingan yang sangat alot, Prabowo akhirnya berterima dipasangkan sebagai calon wakil presiden Megawati. Namun, pasangan ini gagal meraih kemenangan. Megawati Prabowo harus puas dengan perolehan 32.548.105 suara atau 26,79%. Pertarungan saat itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono yang mengantongi 73.874.562 suara atau 60,8%. Sementara itu pasangan Yusuf Kala Wiranto berada di urutan terakhir dengan perolehan 15.081.814 suara atau 12,41%. Pilpres tahun 2014. Studio Lovers, 5 tahun berlalu, kembali Prabowo maju pada Pilpres 2014.
Kala itu Gerindra telah tumbuh lebih besar ketimbang tahun 2009, di mana partai berlambang kepala Garuda ini berhasil memperoleh 73 kursi pada pemilu 2014, meningkat begitu pesat dari sebelumnya yang hanya 26 kursi. Dengan daya tawar yang lebih cemerlang, Prabowo berhasil mewujudkan ambisinya mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti tahun sebelumnya, Gerindra masih mesra dengan PAN, sehingga menggandeng Hatta Rajasa yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum partai. Prabowo Hatta pun mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pasangan Capres dan Cawapres ini hanya memiliki pesaing tunggal yakni Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura. Namun, lagi dan lagi studi lovers, Prabowo terpaksa menelan pil kekalahan dengan mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85%. Prabowo Hatta kalah dari Jokowi Kala yang berhasil mendulang 70.997.833 suara atau 53,15%. Pilpres tahun 2019. Studi lovers tidak pantang menyerah, Prabowo kembali maju ke panggung Pilpres 2019. Nah, pada pencalonan ketiganya ini nih, ia menggandeng Sandiaga Uno yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga juga merupakan rekan separtai Prabowo di Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Selain Gerindra, pasangan Prabowo Sandiaga diusung oleh 3 partai lainnya yakni PAN, PKS, dan Demokrat. Lagi-lagi Prabowo mesti berhadapan dengan Jokowi. Nah, kala itu Jokowi menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Pasangan Jokowi Ma'ruf pun diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, P3, Nasdem, dan Hanura. Pilpres 2019 pun menjadi momen yang ketiga kalinya bagi Prabowo menelan pil kekalahan. Untuk kedua kalinya Prabowo gagal mengungguli manuver Jokowi. Prabowo Sandiaga hanya mendapatkan suara 68.650.239 atau 44,5%, tertinggal jauh dari Jokowi Ma'ruf yang mengantongi 85.607.362 suara atau 55,5%. Meskipun gagal nih studi lovers, tidak lama Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Prabowo dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berpengalaman 3 kali pada Pilpres bisa menjadi keunggulan bagi Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Setidaknya Menteri Pertahanan ini memiliki pengalaman panjang dalam membangun komunikasi dan jejaring emosional dengan para pendukungnya. Nah, di samping itu latar belakang sebagai orang yang pernah lama berkarir di militer juga bisa menjadi keuntungan bagi mantan Pangkostrat ini meraih kursi presiden yang Prabowo idam-idamkan selama ini. Oke di Studio Lovers, itulah informasi tentang ambisi Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!